Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Duang Renurusida. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai lembar observasi, pengamatan langsung kultur sekolah dan proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Bulukumba. Adapun daftar isinya yaitu lampiran 1 instrumen observasi lokasi, lampiran kedua lembar pengamatan kultur sekolah, lampiran 3 lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja, lampiran 4 lembar pengamatan visi misi sekolah, lampiran 5 lembar pengamatan dan wawancara kurikulum sekolah, lampiran 6 lembar pengamatan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, lampiran 7 lembar pengamatan perangkat pembelajaran, lampiran 8 lembar pengamatan kegiatan pembelajaran. Untuk lampiran pertama, instrumen observasi lokasi. Yang pertama, lingkungan sekolah. Jadi sekolah yang saya observasi yaitu SMA Negeri 2 Bulukumba. Letaknya di Jalan Kemakmuran nomor 27A, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Status sekolah yaitu negeri, status akreditasi A, waktu belajar, masuknya jam 8 pagi, keluar jam 11 siang. Waktu istirahat itu ditiadakan karena sekarang situasi pandemi. Untuk jumlah bangunan dan ruangan, bangunan keseluruhan itu ada 61 unit. Keadaan bangunannya permanen dan lokasi strategis. Jadi dapat dilihat pada layar share screen daftar-daftar bangunan yang ada di SMA Negeri 2 Bulukumba. Untuk personalia sekolah, nama kepala sekolah Dr. Andes Muhammad Syufri, MPD. Nama wakil kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Muhammad Nur SPD, Bidang Kesiswaan Dr. Andes Haji Abdul Waris, Bidang Hubungan Masyarakat Dr. Andes Haji Muhammad Alwi, Bidang Sarana dan Prasarana Muhammad Anas SPD. Statistika tenaga pendidik sebanyak 71 orang, 29 laki-laki dan 42 perempuan. Statistika tenaga kependidikan 9 orang, 1 laki-laki dan 8 perempuan. Untuk kondisi sarana dan prasarana sekolah, ruang kelas masih berfungsi dengan baik, lengkap dengan sarana dan prasarananya. Untuk perpustakaan, diterapkan juga perpustakaan elektronik dengan menggunakan aplikasi e-library Erlangga. Dalam perpustakaan, buku-buku tersusun dengan rapi. Untuk laboratorium, masih berfungsi dengan baik, digunakan saat praktikum untuk mata pelajaran kimia dan fisika. Unit Kesehatan Siswa atau KS masih digunakan jika ada siswa yang sakit dan tersedia obat-obatan dalam UKS. Catatan atau keterangan tambahan, sarana dan prasarana masih berfungsi dengan baik, tapi dikarenakan situasi pandemi beberapa unit bangunan belum digunakan lagi saat ini. Jadi waktu observasi Selasa 28 September 2021. Untuk lampiran yang kedua, lembar pengamatan kultur sekolah. Tanggal pengamatan Selasa 28 September 2021. Jadi adapun aspek pengamatannya, yang pertama kegiatan 3S senyum sapa salam. Jadi kegiatan ini sangat diterapkan, guru-guru sangat ramah dan begitupun dengan siswa. Yang kedua, pengkondisian awal belajar. Jadi pengkondisiannya itu tertib, kelas menerapkan salam kepada guru. Yang ketiga, upacara bendera tidak dilaksanakan karena sekolah masih menerapkan sistem blended. Yang keempat, penggunaan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Senin dan Selasa menggunakan seragam putih abu-abu, Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik, dan Jumat menggunakan baju pramuka. Seragam olahraga disesuaikan dengan jadwal masing-masing kelas. Jadi di SMA Negeri 2 Bulukumba ini waktu masuk sekolahnya Senin sampai Jumat. Yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Jadi setiap kelas mempunyai jadwal piket masing-masing dan juga disediakan petugas kebersihan sekolah. Yang keenam, anjuran menjaga ketenangan. Jadi guru dan siswa terlihat bekerja sama secara tidak langsung dalam mengkondisikan lingkungan sekolah tetap tenang. Begitupun di dalam kelas, guru yang paling berperan membuat kelas tetap kondusif. Yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Jadi sangat memanfaatkan waktu dengan baik, misalnya dalam pembelajaran, terutama dalam situasi sekarang, pemotongan jam belajar yang diterapkan sehingga memaksimalkan penggunaan waktu pembelajaran sebaik mungkin. Yang kedelapan, tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Ya, suasana yang nyaman dan tertib dalam kelas, guru sangat berperan membuat kelas tetap kondusif. Yang kesembilan, suasana di sekolah menyenangkan. Sangat menyenangkan karena suasana yang tenang dan nyaman. Di sekitar lingkungan sekolah terdapat pepohonan dan sawah yang luas, sehingga udara segar tetap terjaga dan suasana yang sejuk.
Yang ke-10, ketersediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Di setiap luar kelas terdapat wastafel untuk mencuci tangan dan diwajibkan untuk warga sekolah menggunakan masker. Uraian atau deskripsi kultur sekolah. Saat memasuki area sekolah, dapat dilihat area parkiran yang rapi, karena para siswa diarahkan oleh satpam untuk memarkirkan motor dengan rapi dan juga penjagaan satpam yang ketat. Misal, di saat siswa ingin keluar dari sekolah, perizinan harus jelas. Guru-guru juga sangat ramah dan disiplin. Terlihat sebelum memasuki waktu belajar, siswa yang berdatangan masuk ke sekolah yang dianggap melanggar aturan sekolah langsung ditindaklanjuti, seperti jika siswa memakai jaket langsung diarahkan untuk dilepas. Bagi laki-laki, diarahkan masukkan baju bagi yang keluar dari celana, dan bagi yang rambutnya panjang diberi waktu untuk mencukur. Jika tidak, akan ditindaklanjuti oleh guru. Selain itu, guru dan siswa saling menyapa satu sama lain, di mana siswa tetap menjaga norma kesopanan. Lampiran ketiga, lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Tanggal pengamatan, Rabu, 29 September 2021. Adapun aspek pengamatan yang pertama, ada bagian struktur organisasi sekolah. Jadi terdapat bagian struktur organisasi sekolah di mana pembagian tugas yang jelas terlihat dari deskripsi tugas pada masing-masing komponen organisasi. Untuk uraian atau deskripsi, bagian struktur organisasi sekolah tidak dipajang pada dinding ruangan kantor sekolah dikarenakan sedang dalam tahap revisi. Jadi yang diberikan hanya dalam bentuk soft file. Untuk lampiran yang keempat, lembar pengamatan visi misi sekolah. Tanggal pengamatan, Rabu 29 September 2021. Aspek pengamatan yang pertama, ada visi dan misi sekolah. Jadi terdapat 1 visi dan 10 misi. Yang kedua, ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Sebelumnya terdapat di beberapa tempat, akan tetapi saat ini dilepas karena ada tahap renovasi bangunan. Yang ketiga, apa saja strategi pencapaian visi dan misi sekolah? Dilihat dari adanya slogan yang dipajang, berisi motivasi untuk gemar membaca buku, untuk rajin beribadah, membudayakan 3S, senyum sapa salam, bekerja sama menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, bersih, rapi, dan nyaman, merupakan strategi untuk mencapai visi dan misi sekolah. Yang keempat, visi dan misi tercermin dalam budaya sekolah. Dilihat dari terciptanya lingkungan sekolah yang aman, bersih, rapi, dan nyaman, perilaku religiusitas yang tercipta dilihat dari guru dan siswa melaksanakan sholat duha. Ini merupakan salah satu pengaplikasian dari memanfaatkan waktu sebaik mungkin di tengah keterbatasan waktu belajar mengajar di sekolah disebabkan pandemi COVID-19. Kemudian saling bekerja sama antar warga sekolah sehingga terciptanya rasa kekeluargaan. Untuk uraian atau deskripsi, begitu banyak strategi pencapaian visi dan misi sekolah, terlihat dari bagaimana warga sekolah meningkatkan kedisiplinan dalam lingkungan sekolah. Contohnya, guru berperan aktif menanamkan sikap disiplin kepada siswa. Bagaimana membuat proses belajar mengajar tetap efektif di tengah pemotongan jam belajar yang diterapkan, bagaimana menjalin hubungan yang baik antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Terlihat pihak sekolah yang memberikan pelayanan dengan baik kepada tamu, baik itu dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Dikarenakan adanya tahap renovasi di sekolah, sehingga visi dan misi sekolah yang dipajang dilepaskan. Ini dapat dilihat di layar share screen, visi dan misi SMA Negeri 2 Bulukumba. Untuk lampiran yang kelima, lembar pengamatan dan wawancara kurikulum sekolah. Tanggal pengamatan, Rabu 29 September 2021. Adapun pengamatan dokumen kurikulum, tersedianya dokumen pertama, atau buku 1 kurikulum sekolah yang berisi visi misi dan tujuan satuan pendidikan, muatan kurikuler, pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik, serta kalender pendidikan. Jadi ini tersedia. Yang kedua, tersedianya dokumen kedua, buku 2 kurikulum sekolah yang berisi silabus mata pelajaran. Yang ketiga, tersedianya dokumen ketiga, atau buku 3 kurikulum sekolah yang berisi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, tersedianya dokumen penunjang kurikulum, program tahunan, program semester, jadwal mengajar guru, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Uraian dan deskripsi dokumen kurikulum. Tersedianya dokumen pertama, kedua, ketiga, atau buku 1, 2, dan 3, dan dokumen penunjang kurikulum, di mana dokumen kedua, ketiga, atau buku 2 dan 3, dan dokumen penunjang kurikulum dimiliki oleh setiap guru SMA Negeri 2 Bulukumba. Adapun implementasi kurikulum sekolah, yang pertama,
Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah lokasi PLP, yaitu kurikulum 2013, tapi situasi sekarang menggunakan kurikulum darurat. Bagaimana implementasi kurikulum K13 di sekolah lokasi PLP, yaitu dengan siswa sebagai pusat pembelajaran. Apa kendala yang ditemukan dari diterapkannya kurikulum K13 terkait keaktifan peserta didik belum diterapkan secara menyeluruh? Apa perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya? Terlihat dari pusat pembelajaran, yaitu K13 siswa yang harus aktif. Apa kelebihan dan kekurangan kurikulum K13? Untuk kelebihan, tujuan pembelajaran berdasarkan KD, orientasi berpusat kepada siswa, pembelajaran mengarah kepada active learning, memotivasi siswa untuk selalu menganalisis materi dari segi faktual dan abstrak, adanya kejelasan pada kompetensi inti, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kekurangan, dalam perancangan pembelajaran agak rumit. Pada sisi penilaian membutuhkan analisis yang ekstrak, dan rumusan penilaiannya terlalu banyak. Apakah guru sudah menyusun dan membuat perangkat kurikulum? Ya. Bagaimana kesiapan guru dan siswa dalam penerapan kurikulum K13 dan apakah siswa mudah dalam menyerap materi? Itu tergantung dari mata pelajaran dan siswa itu sendiri, dan guru mengkondisikan pembelajaran. Untuk lampiran ke-6, lembar pengamatan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Aspek pengamatannya, yang pertama ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, tapi untuk saat ini tidak aktif dijalankan karena situasi pandemi. Yang kedua, ada jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pembinaan ekstrakurikuler berupa latihan sesuai jadwal yang ditentukan. Untuk kokurikuler berupa pengarahan. Yang keempat, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi di SMA Negeri 20 Kumba ini tidak semua guru, hanya beberapa guru saja disesuaikan dengan jumlah ekstrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Yang kelima, setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi untuk pramuka diwajibkan bagi setiap siswa, tapi melihat karakter siswa yang berbeda-beda sehingga ada yang tidak mengikuti pramuka maupun kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Uraian atau deskripsi kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Bulukumba diantaranya pramuka yang menjadi ekstrakurikuler wajib bagi kelas, olahraga, kesenian atau bensi, bengkel seni, karya tulis ilmiah, Paskibra, PMR, majalah dinding, Sigma, simpel siswa gemar matematika, dan keagamaan, Rohis. Kegiatan kokurikuler yang terlaksana yaitu mata pelajaran sejarah, berupa kunjungan ke museum. Contohnya yang pernah terlaksana yaitu kunjungan ke Museum Arum Palaka di Kabupaten Bone. Tapi karena situasi pandemi saat ini, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak aktif dijalankan. Untuk lampiran ke-7, lembar pengamatan perangkat pembelajaran. Tanggal pengamatan Rabu 29 September 2021, nama sekolah SMA Negeri 2 Bulukumba, nama guru Mitra, Nurhani SPD MPD, mata pelajaran matematika. Jadi untuk yang pertama, kalender akademik. Itu ada, setiap guru memiliki pegangan kalender akademik yang dibagikan dari sekolah. Jadwal mengajar juga ada, guru pamong membuat jadwal mengajarnya dan juga sebagai pengingat akan waktu dan kelas berapa yang diajarkan. Yang ketiga, program tahunan ada, program semester ada, minggu efektif ada, perhitungan KKM ada, rencana tindak lanjut juga ada. Uraian atau deskripsi, RPP yang dibuat oleh guru ada dua jenis, yaitu RPP online dan RPP tatap muka. Mengenai rencana tindak lanjut, siswa yang sudah nilai tuntas akan diberikan soal-soal latihan dengan tingkat kesukaran soal yang lebih tinggi. Bagi siswa yang belum nilai tuntas, akan diberikan ujian ulang. Lampiran yang ke-8, lembar pengamatan kegiatan pembelajaran. Tanggal pengamatan Rabu 6 Oktober 2021, nama sekolah SMA Negeri 2 Bulukumba, nama guru Nurhani SPD MPD, mata pelajaran matematika. Jadi SMA Negeri 2 Bulukumba ini menerapkan sistem pembelajaran blended, luring dan daring. Jadi untuk pembelajaran luringnya, aspek pengamatan, guru memberikan persepsi dan motivasi. Jadi guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih memperhatikan sekolahnya. Yang kedua, guru memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi sebelum memulai pembelajaran, guru menyampaikan materi yang akan diajarkan, beserta tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, guru menguasai materi pembelajaran. Materi pembelajaran disampaikan dengan baik.
Ya, yang kami lihat saat observasi itu guru sangat menguasai materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Yang keempat, guru mengelola kelas daring atau luring dengan baik. Ya, sangat baik karena guru Pamong kami itu termasuk salah satu guru yang sangat disiplin dalam sekolah. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu mengatasi kesulitan peserta didik. Jadi, guru terlihat jalan ke setiap bangku kelas untuk menanyakan apakah siswa mengerti. Yang keenam, guru menggunakan teknik bertanya hots dengan bahasa yang baik. Ya, metode yang digunakan yaitu discovery learning, jadi bagaimana guru mengajak siswa untuk menemukan materi yang akan diajarkan dan juga menggunakan metode ceramah. Tentunya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketujuh, peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran luring. Berpartisipasi tapi hanya sebagian saja. Yang kedelapan, pada kegiatan pembelajaran, nampak ada kegiatan yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Jadi, guru mitra menanyakan apakah siswa sudah mengerti, kemudian menjelaskan ulang jika siswa tidak mengerti. Jadi, di sini guru terlihat mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. Untuk yang ke-9, terdapat penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, guru melihat dari segi keaktifan dan pemahaman siswa untuk memberikan nilai. Yang ke-10, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Jadi, ini tergantung situasi, terkadang di luar RPP yang telah dibuat. Yang ke-11, guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan. Ya, jadi guru itu membimbing pada akhir pembelajaran. Yang ke-12, pemberian tugas untuk memperdalam pemahaman terhadap materi dan mengimplementasikan materi. Jadi guru memberikan tugas untuk dikerjakan oleh siswa di akhir pembelajaran, kemudian tugas dikumpul sebelum jam pelajaran berakhir. Untuk pembelajaran daringnya, menggunakan Google Classroom dan WhatsApp Group. Jadi, aspek pengamatan, guru mengirim lembar kerja atau penugasan ke media pembelajaran daring. Ya, jadi guru mengirimnya via Google Classroom. Yang kedua, guru memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru menyampaikan tujuan pembelajarannya tersebut pada beranda Google Classroom. Yang ketiga, guru memberitahu batas akhir pengumpulan tugas. Jadi, guru memberitahu agar siswa mempunyai batasan pengerjaan tugas. Yang keempat, guru melakukan monitoring pembelajaran tiap peserta didik. Ya, yang kelima, guru juga memberikan layanan atau fasilitas terhadap kesulitan belajar peserta didik. Ya, yang keenam, guru memberikan layanan konsultasi terhadap orang tua, seperti konsultasi ke siswanya, ke orang tua siswa yang terkait masalah sekolah siswa tersebut. Yang ketujuh, guru mengunduh hasil pekerjaan setiap peserta didik. Ya, yang kedelapan, guru memeriksa hasil pekerjaan setiap peserta didik. Yang ke-9, guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan peserta didik. Dan yang ke-10, terdapat penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun uraian atau deskripsi pengamatan kegiatan pembelajaran. Untuk yang tatap muka, guru masuk ke dalam kelas dengan memberikan salam, kemudian guru memberikan tugas terlebih dahulu mengenai materi pertemuan sebelumnya, meskipun ini tidak masuk dalam RPP, tujuannya agar guru memastikan apakah siswa itu belajar atau tidak. Setelah itu, guru memulai materi, kemudian menunjuk satu persatu siswa untuk diberi pertanyaan terkait materi sambil jalan keliling kelas untuk melihat hasil kerja siswa terhadap contoh soal yang diberikan. Menutup pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan tugas. Jika waktu masih tersedia, guru membahas langsung tugas yang diberikan. Di sini terlihat bagaimana guru menggunakan waktu seefektif mungkin. Untuk online, guru menggunakan Google Classroom. Sebelum memulai pembelajaran, guru menginformasikan ke WhatsApp Group terkait materi yang telah di-upload di Google Classroom. Kemudian terdapat link YouTube yang bisa diakses oleh siswa terkait materi yang dibuat oleh guru itu sendiri. Kemudian diberikan waktu untuk bertanya, dan pada akhir diberikan tugas terkait materi. Jadi adapun dokumentasi yang saya ambil pada saat observasi dapat dilihat gerbang sekolah, masjid, UKS, koridor kelas, poster protokol kesehatan, proses belajar mengajar dalam kelas, satu wawancara guru mitra dan siswa, kemudian perpustakaan. Dan ini tadi terlampir struktur organisasi sekolah. Ya, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.